semua, kembali lagi dengan saya Joy. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan algoritma prim dan baru K, serta bagaimana mencari minimum spanning tree. Nah, sebelum itu apa sih algoritma prim dan baru K? Jadi, algoritma prim merupakan suatu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot, kemudian menghubungkannya dengan orientasi titik graf. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma prim. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan atau memilih sisi edge pada graf dengan bobot yang paling minimum. Kemudian, pilih sisi edge yang mempunyai bobot paling minimum lagi, tetapi bersisian dengan simpul di T dan tidak membentuk sirkuit. Lalu ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi yang dapat dimasukkan lagi ke T dengan tetap memperhatikan ketentuan pada langkah 2. Merupakan contoh dari algoritma prim. Untuk mencari bobot dari algoritma prim, kita dapat menentukan simpul secara acak. Di sini saya memilih simpul A sebagai simpul awal. Simpul A terhubung ke dua bobot, yaitu bobot 10 dan bobot 8. Bobot 10 dan 8 yang paling minimum adalah 8, sehingga kita memilih ke E. Dari simpul E terdapat dua bobot baru, yaitu 4 dan 3. Dari 10, 4, dan 3, yang paling minimum adalah 3, maka kita memilih ke B. Dari simpul B terdapat dua bobot baru, yaitu bobot 7 dan bobot 9. Bobot 4, bobot 7, dan bobot 9, yang paling minimum adalah 4, maka kita ke F. Dari F terdapat dua bobot baru, yaitu bobot 12 dan bobot 11. Bobot 7, bobot 12, bobot 11, bobot 7, dan bobot 9, yang paling minimum adalah 7. Tetapi 7 tidak termasuk karena akan membentuk sirkuit dari simpul F, E, dan B. Maka kita memilih bobot minimum kedua, yaitu 9. Maka kita ke D. Dari D terdapat satu bobot baru, yaitu 5. 10, 12, 5, 11, maka bobot yang paling minimum adalah 5, maka kita ke C. Nah, untuk total dari algoritma prim yang ini adalah 8 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 5, hasilnya 29. Maka minimum spanning tree-nya adalah 29. Selanjutnya ada algoritma Borovka. Algoritma Borovka merupakan cara untuk menemukan minimum spanning tree yang jumlah bobot isinya diminimalkan. Algoritma Borovka adalah algoritma pertama yang dikembangkan pada tahun 1926 untuk menemukan minimum spanning tree. Nah, berikut merupakan contoh dari algoritma Borovka. Di sini saya memilih titik A sebagai simpul awal. Titik A terhubung ke dua simpul, yaitu simpul B dan simpul F, yaitu terdapat bobot 4 dan bobot 5. Bobot 4 dan bobot 5 yang paling minimum adalah 4, maka kita ke B. Dari B terhubung ke 3 simpul, yaitu simpul C, simpul E, dan simpul F dengan bobot 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5 yang paling minimum adalah 2, maka kita ke F. Dari F terhubung ke 3 simpul, yaitu B, C, E. Terdapat bobot 3 dan bobot 10. Yang paling minimum adalah bobot 3, maka kita ke C. Dari C terdapat dua bobot baru, yaitu 6
dan 2. 6 dan 2 yang paling minimum adalah 2, maka kita ke E. Kemudian terhubung ke 3 bobot nih, yaitu bobot 3, bobot 10, dan bobot 4. Yang paling minimum adalah bobot 3, maka kita ke D. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini simpul A, simpul B, simpul C, F, dan simpul E, kemudian simpul D. Untuk total dari minimum spanning tree-nya yaitu 14, dari 4 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 3. Nah, untuk implementasi dari algoritma prim dan algoritma Borovka, di sini saya menggunakan Google Colab. Google Colab di sini menggunakan bahasa Python ya. Sebelum kita menjalankan program, kita harus menginstal terlebih dahulu library-nya. Di sini saya menginstal Matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi graf. Nah, untuk menjalankan programnya, kita bisa menambahkan codingnya untuk menjalankan program. Di sini saya memasukkan semua library yang dibutuhkan, yaitu ada Matplotlib sebagai untuk membuat visualisasi graf, Network untuk menggambar grafnya, dan Head-nya ini untuk membuat struktur data head untuk pada algoritma prim. Kemudian di sini ada fungsi untuk membaca graf atau input dari pengguna. Kemudian ada fungsi untuk menemukan minimum spanning tree, ada juga untuk menggambarkan graf dan MCT-nya. Kemudian di sini ada program utamanya untuk membaca graf dari input pengguna, kemudian untuk menjalankan algoritma prim untuk mendapatkan MCT-nya dan menampilkan hasil MCT-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya memasukkan jumlah simpul dan sisinya yaitu 9 dan 8. Kemudian di sini saya memasukkan setiap sisi dan weight-nya. Kemudian untuk hasil minimum spanning tree-nya yaitu dengan total bobot 29. Dan akan muncul gambar seperti ini sesuai dengan input yang akan dimasukkan. Sama juga dengan algoritma Borovka. Di sini kita perlu install library-nya dulu, Matplotlib, untuk membuat visualisasi grafnya. Di sini kita hanya menggunakan 2 library-nya saja. Di sini juga ada fungsi untuk membaca grafnya atau membaca input dari pengguna. Kemudian ada fungsi untuk algoritma Borovka-nya. Ada fungsi untuk memvisualisasi graf dan MCT. Kemudian ini program utamanya. Sama juga di sini memasukkan input. Di sini saya memasukkan jumlah simpul dan sisinya itu 7 dan 9. Lalu memasukkan setiap sisi dan weight-nya. Di sini total bobot yang dari setiap sisi yang saya masukkan yaitu 21 dengan graf seperti ini. Nah, tadi saya memasukkan jumlah simpul yaitu 7, maka dia terdapat 7 simpul. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.